Halo semuanya, back again with Filmmaker KW. Gimana sih kabarnya nih? Everything is good. Sekarang ini Filmmaker KW akan merangkum alur cerita film dari Hong Kong ya, yang berjudul Triad yang dirilis pada tahun 2012. Film ini bertemakan gangster-gangsteran lagi ya. Tanpa banyak bacot lagi, kita langsung aja merangkum alur ceritanya. Film diawali terlihat segerombolan gangster mendatangi acara penguburan rekannya yang lain. Dan terlihat juga para atasan gangster dan juga member-member gangster memberikan penghormatan kepada mendiang rekannya itu. Kita pun bisa mengambil kesimpulan bahwa mereka merupakan gangster-gangster yang cukup besar. Siapakah mereka? Dan inilah awal ceritanya. Kisah dimulai seorang remaja culun bernama William terlihat sedang membantu ibunya berdagang di pasar. Berselang beberapa saat, ada segerombolan gangster yang menguasai wilayah itu menagih iuran kepada ibu William dengan cara kekerasan. Dan untung saja, ada dua teman William bernama Derek dan juga Edward langsung menolong William. Melihat gangster itu bergerombol, Derek pun langsung menelpon saudaranya yang merupakan gangster bernama Brother Patrick untuk segera menolong William. Tak begitu lama, Bro Patrick pun langsung datang dan meredam kemarahan gangster itu. Kita pun bisa tahu kan, bahwa Bro Patrick merupakan salah satu gangster yang cukup diperhitungkan. Singkat cerita, pada malam harinya, melihat ekonomi keluarga dan juga William tidak ingin membebani seorang ibu, ia pun meminta kepada Brother Patrick untuk bergabung ke dalam gangsternya. Di situ pun Brother Patrick ragu-ragu menerima William sebagai anak buahnya, karena William merupakan anak yang culun dan juga ia tidak memperlihatkan gambaran gangster yang menyeramkan. Walaupun William culun, tapi ia merupakan anak yang cukup cerdas. Karena melihat keseriusan dari William, Brother Patrick pun menerimanya sebagai anggota gangster naga bersama Derek dan juga Edward. Gangster naga merupakan salah satu gangster dari afiliasi Triad. Gangster naga diketahui dipimpin oleh orang bernama Paman Moon. Jadi di gangster naga ini seluruh anggota merupakan saudara angkat, kekeluargaan lah ya. Termasuk juga William, Edward dan juga Derek yang baru saja diangkat menjadi anggota geng naga. Setelah itu, ketiga sahabat itu pun seperti remaja pada umumnya melaksanakan tugas dari Bro Patrick hingga drinking-drinking di klub malam. Ketika Edward hendak ke toilet, ia pun melihat wanita bernama Katie yang terlihat linglung. Bukan tanpa sebab Katie bisa linglung, karena itu ulah lelaki bajingan yang meneteskan insto ke dalam minuman Katie. Karena jiwa sosialnya sangat tinggi, mereka pun hampir saja bukbak dengan lelaki bajingan. Dan di situ pun Derek yang terpancing emosi langsung menghajarnya dengan sebuah botol tanpa mereka ketahui bahwa lelaki bajingan merupakan anak dari gangster bernama Bosun Gang yang merupakan salah satu gangster yang ada di Hong Kong. Hal itu pun yang membuat Bosun Gang tidak diam saja atas kejadian malam tadi dan menurunkan banyak sekali prajurit. Kabar itu pun sampai kepada Godfather of Triad yaitu Paman Moon, menyuruh Brother Patrick untuk menyelesaikan masalah ini. Mengingat orang yang menghantam lelaki bajingan adalah Derek, Bro Patrick pun mengungsikannya ke Taiwan guna menghindari serangan dari Bosun Gang. Sementara itu, Bro Patrick langsung bertemu dengan Bosun Gang dan langsung mendiskusikan tentang perseteruan anak muda itu. Tak begitu lama bagi Bro Patrick menyelesaikan masalah ini. Berselang beberapa bulan setelah itu, mereka pun memiliki kisah hidup yang berbeda. Dari mulai William yang tidak lagi culun selepas ibunya meninggal dan juga ia baru saja lulus dari perguruan tinggi, Edward yang menikahi Katie, hingga Derek yang sering dibogem oleh bosnya. Selepas perjalanan hidup yang begitu seru, mereka pun bertemu dengan Paman Moon sebagai bentuk perayaan pulangnya Derek dan juga kelulusan dari William. Singkat cerita, ketika William sedang di klub malam, ia pun bertemu dengan temannya bernama Bobby dan mengajaknya berbisnis bersama seorang bankir bernama Bos Wong. Di situ pun Bos Wong memberikannya pekerjaan untuk menagih hutang kepada klien-kliennya yang macet. Dengan jaminan, William mendapatkan bagian 50% dari pekerjaan itu. Sebelum menerima tawaran dari Bos Wong, William pun meminta restu kepada Bro Patrick terkait pekerjaan dari Bos Wong tadi. Bro Patrick pun mengizinkan William memiliki pekerjaan di luar dari geng naga, yang penting tidak melampaui batas. Selepas diberi izin oleh Brother Patrick, William pun langsung mengerjakan perintah dari Bos Wong. Dan di situ pun Bos Wong memperkenalkan temannya bernama Mr. Ho yang merupakan seorang konglomerat terkenal.
Ketika ia sedang berbincang-bincang dengan Mr. Ho, tiba-tiba di tengah klub malam itu ada seorang wanita yang merupakan teman dekat William bernama Michelle secara tidak sopan menumpahkan minumannya ke baju rekan dari Brother Bobby bernama Sister Irene yang merupakan salah satu petinggi dari geng naga. Dan untung saja nasib Michelle selamat karena William datang dan meminta Sister Irene memaafkan kelakuan goblok Michelle. Namun apa boleh buat, Sister Irene tidak mau diperlakukan seperti itu dan William pun mendapatkan bogeman dari anak buah Sister Irene. William pun tidak bisa apa-apa karena Sister Irene merupakan seniornya yang sejajar dengan Brother Patrick. Selepas dihajar oleh anak buah Sister Irene dan tengah diobati oleh Michelle, William pun terkaget-kaget bahwa Michelle merupakan anak dari Bos Wong. Karena terbawa perasaan yang begitu dekat, mereka berdua pun langsung cipok-cipok manja dan secara tidak langsung mereka berpacaran. Selepas kejadian itu, Sister Irene pun melaporkan kepada Brother Bobby terkait perilaku Michelle dan juga William tadi malam. Dan untung saja, mereka berdua pun memaklumi perilaku dari anak muda itu. Kembali lagi kepada William dan kawan-kawan, sepertinya mereka mendapatkan keuntungan yang sangat besar selepas kesepakatan dengan Bos Wong. Dan hal itu pun merubah cara mereka mencari uang yang awalnya menagih iuran di pasar-pasar atau menjadi pengawal. Namun kali ini mereka membantu orang-orang kaya membawakan uang-uangnya yang macet dengan nominal bayaran yang lebih tinggi juga. Walaupun William sudah sukses dengan karirnya ini, tapi ia juga terkadang mendapatkan pandangan sosial yang berbeda, terutama dari teman-teman Michelle yang basicnya udah kaya. Hal itu pun yang membuat ia enggan satu meja dengan teman Michelle yang sangat-sangat edan itu. Ketika ia sedang berargumen dengan Michelle, tiba-tiba ada dua orang misterius menyekapnya dan membawa William ke dalam mobil. Dan ternyata orang yang menyekap William merupakan salah satu anak buah Paman Moon dan juga rekan dari Bro Patrick bernama Brother Ming, yang tidak rela para bosnya yang dulu bekerja kepada Brother Ming dan sekarang kepada William. Dan Brother Ming pun berpikir bahwa wilayahnya telah direbut oleh William. Dan untung saja nasib William selamat setelah Bro Patrick mendiskusikannya secara tegang dengan Brother Ming. Selepas kejadian itu, William pun sepertinya sangat marah atas orang-orang yang memandangnya rendah. Hal itu pun yang menuntut ia berlatih dengan sangat keras dan berambisi menjadi orang yang sangat edan di dunia ini. Sama halnya dengan Michelle yang terlihat galau selepas perkataan William tadi. Guna menstabilkan tali persaudaraan, Paman Moon langsung menasihati Brother Ming supaya berperilaku semestinya kepada saudara-saudara yang lain. Dalih-dalih patuh terhadap perkataan Paman Moon, Brother Ming malah menentang perkataannya. Karena Brother Ming merasa selalu dikucilkan, ia pun memutuskan untuk keluar dari keluarga itu. Brother Ming pun bersama anak buahnya langsung membuat kekacauan di klub malam yang merupakan daerah kekuasaan dari Paman Moon. Selepas itu, Paman Moon beserta seluruh brother-brother menjadi linglung atas perilaku Brother Ming yang sudah melewati batas. Dan di situ pun Brother Patrick menawarkan dirinya untuk menyelesaikan masalah ini. Walaupun konsekuensinya sangat tinggi karena Brother Patrick dan juga Brother Ming merupakan sahabat yang sangat dekat. Brother Patrick pun langsung beraksi dengan meminta bantuan kepada Sister Irene yang merupakan suami dari Brother Ming untuk menyudahi perbuatan edan suaminya itu. Namun sepertinya Sister Irene enggan menerima tanggapan dari Brother Patrick. Malah sebaliknya, ia menyuruh anak buahnya untuk melindungi Brother Ming. Karena tidak ada jalan keluar yang begitu bagus, Brother Patrick pun mau tidak mau menurunkan ketiga anak didiknya, yaitu William, Derek, dan juga Edward, untuk memberikan pelajaran kepada Brother Ming. Dan Brother Patrick pun meminta kepada mereka untuk membawanya hidup-hidup. Namun sepertinya William membuat kesalahan di penyerangan kali ini karena ia telah membunuh Brother Ming di tengah jalan, dan hal itu pun yang akan berdampak panjang kepada nasibnya. Gimanakah ceritanya? Tonton sampai akhir. Selepas menyelesaikan masalah perihal Brother Ming, Paman Moon pun menjadi bangga dan memberikannya jabatan baru kepada ketiga sahabat itu. Selepas itu mereka pun pergi ke pemakaman mendiang Brother Ming bersama seluruh anak buahnya sebagai bentuk persaudaraan mereka. Dan itulah cikal bakal scene awal tadi. Hehe, sebentar dulu, ini bukan endingnya ya. Dan di situ pun terlihat
perang dingin di antara Sister Irene dan juga William. Dan tentunya juga Sister Irene tidak akan diam saja, pastinya ia akan membalaskan nyawa suaminya itu. Singkat cerita, ketika Edward mengajak William untuk makan malam, ia pun melihat Michelle dan sepertinya mereka berdua kembali lagi rujuk untuk menjalani asmara. Beberapa tahun kemudian, William dan kawan-kawan sedikit demi sedikit telah merubah cara kerja mereka sebagai penagih hutang. Hal itu pun yang membuat mereka makin sukses, tak terlepas dari klien-klien yang semakin banyak. Bukan itu saja, mereka pun membawa perubahan yang signifikan di daerah kekuasaannya. Namun waktu sepertinya sangat cepat sekali, karena Paman Moon, yaitu petinggi dari geng naga, hanya 2 bulan lagi kepemimpinannya berakhir. Dan di situ pun Paman Moon meminta kepada seluruh pimpinan kepala naga untuk memilih calon yang akan menduduki kursi Paman Moon pada 1 bulan mendatang. Dan di situ pun terlihat ada perang dingin di antara Sister Irene dengan William, bukan tanpa sebab. Sister Irene menginginkan anak didiknya bernama Qin untuk menduduki kursi Paman Moon. Sementara itu, William meminta dukungan kepada Brother Patrick untuk menjadikannya pimpinan geng naga selanjutnya. Karena William menjanjikan jika ia terpilih akan memodernisasi gangster ini dan akan membuat uang yang lebih banyak. Seperti biasanya, Brother Patrick selalu mendukung visi misi dari anak didiknya itu. Selepas itu, keadaan pun menjadi berubah karena ada saingan yang begitu panas-panas dingin di antara kubu Qin yang didukung oleh Sister Irene dan juga William yang didukung oleh Brother Patrick. Sementara itu, Sister Irene dan juga Qin memiliki kehambatan di dalam pemilihan itu. Karena hampir seluruh saudara-saudara di geng naga mendukung William sebagai calon yang menduduki kursi Paman Moon. Mendengar hal itu, Sister Irene pun langsung menyuruh Qin untuk menghabisi William walaupun tindakan yang ia lakukan akan berdampak panjang. Dan benar saja, ketika William dan juga Edward sedang berjalan di trotoar, tiba-tiba ada segerombolan orang yang menyerang mereka berdua. Dan di penyerangan kali ini, kita pun bisa melihat loyalitas persahabatan dari Edward yang merelakan nyawanya demi melindungi William atas serangan anak buah Qin. Dan hal itu pun yang membuat Katie menjadi sedih melihat suami yang selalu di dekatnya sudah tidak ada. Sementara itu, William pun menerima cobaan lagi selepas satu-satunya teman yang ia punya, yaitu Derek, menyalahkannya atas penyerangan malam tadi. Di sisi lain, Qin selamat dari interogasi polisi terkait pembunuhan yang menimpa Edward. Dan di situ pun Qin sepertinya sudah muak dijadikan boneka oleh Sister Irene dan memintanya untuk menyudahi kekacauan ini. Namun Sister Irene tidak bisa melupakan suaminya yang telah William bunuh, yaitu Brother Ming. Kembali lagi kepada tokoh utama, William mendapatkan cobaan lagi karena Michelle akan dipergikan ke Amerika oleh ayahnya, yaitu Bos Wong. Dan di situ pun William janji akan menyusulnya ketika seluruh misinya selesai. 你愛唔愛我？愛。我哋而家即刻結婚，跟住我哋一齊返美國。你俾啲時間我。你又唔使再揾我啦。 Namun Michelle sepertinya sudah tidak ingin lagi tentang hubungannya dengan William yang tak ada kejelasan. Waktu pun sangat cepat sekali, beberapa jam sebelum pemilihan geng naga dimulai, terlihat William sedang membicarakan tentang bisnisnya bersama konglomerat yaitu Mr. Ho. Tanpa ia sadari bahwa di belakang sangat-sangatlah kacau. Tak terlepas dari Sister Irene yang menyuruh anak buahnya mengasasinasi William. Sedangkan Brother Patrick dan juga Derek mengetahui rencana Sister Irene. Namun masalahnya, mereka tidak mengetahui keberadaan dari William sekarang. Dan untung saja ada seorang anak buah Sister Irene yang mengetahui rencana pembunuhan William. Setelah dihajar oleh Derek, orang itu pun mengatakan bahwa pembunuh suruhan Sister Irene menaiki sebuah mobil van. Tak begitu lama bagi Derek menemukan mobil yang dicurigai akan membunuh William. Dan ternyata orang-orang yang ada di mobil itu tidaklah membunuh William, melainkan membunuh Qin. Melihat hal itu, Derek pun langsung kembali lagi kepada Brother Patrick dan berpikir bahwa orang-orang yang ada di mobil itu tidak merencanakan membunuh William, tapi membunuh Qin. Namun Derek dan
dan juga Brother Patrick sepertinya membuat kesalahan yang sangat fatal. Karena tanpa ia ketahui, ketika William berpamitan kepada Michelle yang akan pergi ke Amerika, ada segerombolan orang menyerang William dengan sangat brutal. William pun die di pelukan Michelle. Sedangkan Brother Patrick dan juga Derek baru saja menerima telepon bahwa William telah die diserang oleh misterius di pelukan Michelle. Film pun belum ending ya. Dan ternyata bahwa otak dari orang yang mengacaukan kedua kandidat calon pemimpin geng naga tidak lain tidak bukan adalah Paman Moon sendiri yang mengacaukannya dan menjadikan Sister Irene sebagai kambing hitamnya. Film pun diakhiri bahwa orang yang membunuh William merupakan orang culun seperti William ketika muda. Film pun berakhir. Film yang sangat-sangat seru sekali, bos. Jadi kita pun bisa mengambil kesimpulan dari film ini. Kalian jangan pernah ngeganggu orang-orang culun ya, karena itu akan berdampak panjang gitu loh. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa juga subscribe, gak subscribe juga gak apa-apa. See you next time.